Apa dasar orang-orang kecil dari Kudus? Apa dasar orang-orang miskin dari Bekasi bertemu dengan saya? Apa dasar saudara Dede ingin dipenjara karena merasa berbohong pada tahun 2016? Dasarnya cuma satu, mereka punya hati. Dan bagi saya, kebenaran yang tertinggi bukan kebenaran akal. Kebenaran yang tertinggi adalah kebenaran hati. Akal bisa diakal-akali, tapi hati nggak bisa dibohongi. Baik, saudara saksi, kami ingin menanggapi pertanyaan kepada saudara saksi. Ada yang mengatakan para saksi itu berbicara kepada saudara saksi oleh karena saudara saksi menjanjikan sesuatu, berikan sesuatu. Apa benar itu? Saya tidak pernah menjanjikan sesuatu. Saya hanya memberikan perlindungan pada mereka. Mereka adalah orang-orang yang terancam. Saksi tidak mengalami ketenangan dalam hidupnya. Dan tugas saya sebagai manusia adalah menyampaikan pesan-pesan Allah pada mereka, untuk menjaga mereka agar berkata benar. Dan negeri ini memerlukan orang-orang yang berkata dengan hati, bukan hanya berkata dengan logika. Yang saya lakukan adalah panggilan hati nurani, tanpa ada paksaan dan tujuan apapun. Dan saya berani mempertaruhkan apapun dalam hidup saya untuk melindungi mereka dan membebaskan 7 terpidana yang saya yakini tidak salah. Dan negeri ini tidak boleh membiarkan ada orang yang mengalami kecelakaan, kemudian mohon maaf, orang itu juga tamat SMP, padahal bapaknya seorang anggota, dan tiap malam menurut keterangan temannya itu nongkrong minum minuman keras. Apakah negara akan membela yang tukang minum dan mempenjarakan orang-orang miskin? Baik, saudara saksi, itu kami perlu confirm, apakah saudara saksi yakin dengan apa yang saudara saksi sudah wawancara, sudah temui, ya. Seperti saudara saksi sudah uraikan tadi, dengan niat yang baik, ya. Walaupun ada yang menghembuskan terkait bahwa saudara mengambil keuntungan, saudara mengambil momen terkait dengan pencalonan saudara menjadi gubernur, ya. Mungkin saudara saksi bisa jelaskan. Yang pertama, bahwa saya meyakini betul kebenaran orang-orang kecil. Saya meyakini betul orang kecil, orang bodoh yang tidak tamat SD berkata dengan hati. Kemudian yang kedua, persoalan pengambilan momen politik bagi saya nggak ada kaitannya. Sebelum kasus ini saya sudah memiliki elektabilitas yang cukup kalau ngomong politik. Sebelum kasus ini medsos saya sudah memiliki pengikut yang banyak. Dan kalau bicara politik, pertanyaan terbalik, apakah saya sebagai seorang politisi tidak mengambil resiko? Dan saya juga mengambil resiko, dan saya juga beresiko. Tetapi orang harus mengambil resiko untuk sebuah kebenaran. Sesudah saudara saksi mendapatkan semua fakta yang dijelaskan tadi, apa yang menjadi alasan utama saudara saksi membawa kasus ini untuk ditangani ke Bapak Profesor Dr. Otto Hasibuan? Karena ini harus ditangani oleh orang yang profesional. Tetapi di balik itu, ini juga harus ditangani oleh orang yang memiliki hati. Dan saya melihat Pak Otto seorang profesional pada profesi sebagai seorang advokat dan pengacara, tetapi dia sering menangani persoalan-persoalan yang mengandalkan hati untuk melakukan pembelaan. Saya sering menangis ketika melihat dia bersidang dan melakukan pembelaan terhadap klien. Dan dari situ saya berharap kasus ini bisa selesai di tangan Pak Otto. Walaupun selesai kasus ini, Pak Otto hanya mengantarkan, karena yang memutuskannya adalah yang mulia Hakim Mahkamah Agung.